Halo bajak laut, selamat datang di channel Hatiku Mata. Shanks selalu menjadi karakter misterius, dan sekarang sebuah pengungkapan yang mengejutkan telah memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang ceritanya. Pada chapter 1138 dari manga tersebut, kita menemukan bahwa ia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Shamrock, sesuatu yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Tetapi yang paling mengejutkan adalah saudara ini bukan sembarang orang. Dia adalah salah satu anggota pemerintahan dunia yang paling kuat dan berbahaya. Yang anehnya adalah Shanks tidak pernah berbicara tentangnya, dan tidak pernah mencoba menghentikannya. Sebelum kita menyelami konten khusus hari ini, saya ingin meminta sedikit bantuan. Silakan berikan like dan berlangganan pada saluran ini. Itu semua membuat perbedaan dalam membantu kami terus menghadirkan video-video menakjubkan kepada Anda. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan apapun dari konten kami. Tanpa basa-basi lagi, bersiaplah untuk berlayar dan beraksi. Semenjak Shanks terlihat berbicara dengan Gorosei di chapter 907, banyak penggemar yang bertanya-tanya bagaimana seorang bajak laut bisa melakukan pertemuan yang begitu tenang dengan tokoh-tokoh pemerintahan dunia yang paling berkuasa saat itu. Banyak yang percaya bahwa Shanks memiliki hubungan khusus dengan para naga langit, namun tidak pernah ada penjelasan yang pasti. Sekarang, dengan diperkenalkannya Shamrock, telah memunculkan kemungkinan-kemungkinan spekulasi baru. Mungkin orang yang berbicara dengan Gorosei bukanlah Shanks, tetapi saudaranya. Jika kita memikirkannya, ide ini masuk akal. Pada chapter 1137, Loki yang merupakan salah satu raksasa Elbaf terkejut saat menyadari bahwa Shamrock dan Shanks memiliki wajah yang sama, meskipun keduanya bertolak belakang. Hal ini menunjukkan bahwa kemiripan di antara keduanya begitu kuat sehingga bahkan orang yang tidak mengenal cerita mereka pun langsung menyadarinya. Jika mereka benar-benar identik, ada kemungkinan bahwa Shamrock telah meniru Shanks pada beberapa kesempatan. Ini berarti bahwa ketika kita melihat Shanks berbicara kepada Gorosei di chapter 907, bisa jadi sebenarnya yang berbicara adalah Shamrock. Namun, ini bukan satu-satunya pengungkapan yang penting. Pada chapter 1138, Shamrock menyebutkan bahwa Shanks pernah kembali ke Mary Joyce sebelumnya, tetapi kemudian memilih untuk hidup di dunia yang lebih rendah dan kotor. Shanks memiliki latar belakang yang terkait dengan naga langit. Rincian ini juga menjelaskan mengapa Gorosei tampak tidak khawatir ketika berbicara dengan Shanks pada pertemuan itu. Jika mereka benar-benar berbicara dengan Shamrock, seseorang yang merupakan bagian dari hierarki tinggi pemerintahan dunia, maka segalanya mulai lebih masuk akal. Jika Shamrock sudah memiliki kontak dengan Gorosei, dia dapat dengan mudah berpura-pura menjadi Shanks tanpa menimbulkan kecurigaan. Tetapi kemudian muncul pertanyaan lain. Mengapa Oda merahasiakan pengungkapan ini begitu lama? Mungkin karena dia ingin semua orang percaya bahwa Shanks adalah satu-satunya yang terlibat dalam cerita ini. Dengan kedatangan Shamrock, perspektif kita tentang hubungan Shanks dengan pemerintah dunia berubah total. Sampai saat ini, tampaknya aneh bahwa Shanks sebagai seorang Yonko dan bajak laut memiliki hubungan persahabatan dengan Tenryubito. Tetapi sekarang kita menyadari bahwa kontradiksi yang nyata ini dapat dijelaskan jika pada saat-saat tertentu yang bertindak bukanlah Shanks tetapi Shamrock. Ini juga menimbulkan masalah lain mengapa Shanks tidak pernah berbicara tentang saudaranya. Faktanya adalah dia tidak pernah menunjukkan minat pada masa lalunya atau keluarganya. Tetapi sekarang kita tahu bahwa Shamrock adalah bagian dari Holy Knights, salah satu kekuatan yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia. Barangkali Shanks tidak pernah menyebut saudaranya karena keduanya memilih jalan yang sangat berbeda. Sementara Shanks menjadi salah satu bajak laut paling berpengaruh di dunia, Shamrock bersekutu dengan pemerintah yang seharusnya ia lawan. Bisa jadi bagi Shanks ini adalah bagian dari sejarahnya yang ingin dilupakannya. Satu hal yang sangat menarik tentang Shamrock adalah bahwa ia menyebut dunia di luar Mary Joyce sebagai dunia bawah yang kotor. Ini menunjukkan bahwa dia masih berpikir seperti kaum naga langit yang menganggap diri mereka lebih unggul dibandingkan orang lain. Detail ini membuatnya menjadi musuh alami Shanks, meskipun mereka berdua bersaudara. Keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana dunia seharusnya. Itulah sebabnya ada kemungkinan mereka akan saling berhadapan dalam konflik besar di chapter-chapter berikutnya, terutama jika Shamrock memutuskan untuk mencoba menghentikan tindakan Shanks. Jika Shamrock benar-benar salah satu ksatria suci, ini berarti ia memiliki kekuatan dan wewenang untuk bertarung melawan bajak laut yang sangat kuat. Hal ini semakin memperbesar kemungkinan bahwa dia dan Shanks akan mengalami konfrontasi yang tak terelakkan. Tetapi kehadiran Shamrock dalam cerita juga membuat kita memikirkan kembali hubungan Shanks dengan pemerintah dunia. Bisa jadi Shanks tidak pernah benar-benar menjadi sekutu naga langit. Mungkin apa yang tampak seperti kesepakatan antara dia dan pemerintah sebenarnya merupakan hasil pengaruh Shamrock di balik layar.
Jika kita melihat kembali chapter 907, saat Shanks berbicara dengan Gorosei, kita dapat melihat sesuatu yang aneh. Dia terlihat sangat nyaman dalam pertemuan itu, sangat berbeda dengan apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh kuat lainnya, seperti para Laksamana atau agen Chipperpol, yang selalu memperlihatkan rasa hormat dan bahkan sedikit rasa takut di hadapan para Gorosei. Tapi bagaimana kalau Shanks yang sebenarnya bukan Shanks melainkan Shamrock, itu akan lebih masuk akal, karena Shamrock tumbuh di antara naga langit dan merupakan bagian dari dunia itu. Baginya, berada di sana adalah hal yang sangat biasa. Rincian lain yang memperkuat teori ini adalah cara Shamrock bertindak di chapter 1138. Tidak seperti Shanks yang biasanya santai dan bahkan suka bermain-main, Shamrock memiliki sikap serius dan penuh perhitungan. Saat ia berbicara dengan Loki, terlihat bahwa ia berbicara dengan nada meremehkan, seakan-akan ia hanya melihat raksasa itu sebagai bagian yang berguna bagi para ksatria suci. Perilaku seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat pada Shanks, tetapi sangat cocok dengan seseorang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain. Jika teori ini benar, maka kemunculan Shamrock dapat menjelaskan banyak hal yang tampak aneh sebelumnya, seperti perilaku Gorosei di chapter 907. Terlebih lagi, pengungkapan ini dapat membawa banyak kejutan pada cerita Shanks. Mungkin Shanks selalu tahu bahwa saudaranya bekerja di pemerintahan dunia, tetapi memilih untuk tetap diam agar tidak membahayakan krunya. Bagaimanapun, menghadapi seorang ksatria suci mungkin jauh lebih berbahaya daripada melawan marinir atau Yonko lainnya. Hal penting lainnya adalah bahwa Shamrock baru terungkap sekarang, yang dapat berarti bahwa Oda sedang menunggu saat yang tepat untuk memperkenalkan karakter ini. Kalau saja dia muncul lebih awal, mungkin kehadirannya tidak akan memberi dampak yang sama, karena kami belum tahu apa itu ksatria suci atau seberapa berbahayanya mereka. Tetapi sekarang dunia One Piece sedang mengalami perubahan besar. Kedatangan Shamrock sangat masuk akal. Selain itu, hubungan antara Shamrock dan Gunko juga sesuatu yang menarik. Gunko memperlakukan Shamrock dengan hormat dan memanggilnya kepala suku, yang menunjukkan bahwa ia memegang posisi kepemimpinan di antara para ksatria suci. Artinya Shamrock bukan sekedar prajurit biasa, tetapi seseorang yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dunia. Jika para ksatria suci ternyata lebih kuat dari yang kita bayangkan, maka Shamrock bisa menjadi salah satu tokoh terpenting dalam cerita selanjutnya. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Shamrock yang mungkin jauh lebih berkuasa dan berpengaruh daripada yang dibayangkan siapapun. Jika dia benar-benar memiliki kendali besar atas pemerintahan dunia, itu berarti dia sudah bisa mengubah nasib dunia One Piece tanpa ada yang menyadarinya. Mungkin beberapa keputusan terpentingnya dalam beberapa tahun terakhir adalah keputusannya untuk berakting dari balik layar. Dan jika memang demikian, ia mungkin mengetahui rahasia-rahasia yang mengerikan, hal-hal yang para penguasa dunia seperti Gorosei dan Imu berusaha keras untuk merahasiakannya. Jika Shanks sudah tahu bahwa Shamrock adalah bagian dari ksatria suci, tetapi tidak pernah menyebutkan apapun tentang keluarganya, mungkin dia mencoba melindungi orang-orang yang dicintainya. Jika Shamrock benar-benar berbahaya dan berkuasa dalam pemerintahan, dia bisa menjadi ancaman tidak hanya bagi Luffy dan kawan-kawannya, tetapi juga bagi semua orang yang ingin dijaga keselamatannya oleh Shanks. Dia mungkin memilih untuk merahasiakan ini untuk menghindari perang yang dapat menghancurkan semua yang diyakininya. Lebih jauh lagi, Shanks dan Shamrock tampaknya adalah orang yang sangat berbeda. Shanks berjiwa bebas, mengikuti jalannya sendiri dan melindungi orang-orang yang ia sayangi. Shamrock di sisi lain tampak lebih dingin, lebih penuh perhitungan, dan selalu siap memaksakan kehendaknya. Sekalipun mereka berasal dari keluarga yang sama, mereka tampaknya berada di pihak yang berlawanan. Kalau mereka benar-benar bersaudara, berarti konfrontasi besar mungkin akan terjadi. Mereka melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Dan jika Shamrock memiliki begitu banyak kekuasaan dalam pemerintahan, ia mungkin akan mencoba menghentikan tindakan Shanks dan bahkan menghalangi kebebasan bajak laut. Ia tampaknya selaras dengan cita-cita gelap pemerintahan dunia, sementara Shanks tidak pernah menunjukkan keinginan untuk mengikuti jalan itu. Kemungkinan, duel antara kedua bersaudara ini tidak hanya akan membuat cerita lebih mendebarkan, tetapi juga mengungkapkan bagaimana politik pemerintahan dunia bahkan lebih rumit dan penuh rahasia daripada yang diperkirakan sebelumnya. Mungkin banyak keputusan pemerintah yang tampaknya aneh sekarang masuk akal. Jika Shamrock telah memanipulasi segalanya di belakang layar, bisa jadi persahabatan antara Shanks dan Naga Langit merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Ini akan membuat pemerintahan dunia tampak lebih berbahaya dan penuh intrik daripada yang diantisipasi siapapun. Jika teori ini benar, akan menarik untuk melihat bagaimana Oda akan menggambarkan hubungan antara kedua bersaudara itu dan apa dampak Shamrock terhadap masa depan cerita. Mungkin dia adalah kunci untuk mengungkap misteri terbesar pemerintahan dunia dan rencana gelapnya. Dan pada akhirnya Shanks mungkin harus membuat keputusan yang sulit, keputusan yang tidak hanya akan menentukan nasibnya sendiri dan teman-temannya, tetapi juga dapat mengubah seluruh dunia One Piece. Dan itu untuk video hari ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa meninggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami apa yang paling menarik perhatian Anda. Kami senang mendengar pendapat Anda. Jangan lupa berlangganan saluran ini, bagikan dengan kru Anda dan nantikan video berikutnya. Sampai saat itu terus
teruslah menjelajahi lautan untuk mencari petualangan.